yang mau disampaikan oleh Bu Rina sebelum puasa datang ya. Silakan Bu Rina. Terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 45 ya peserta ya. Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya hari ini bukan materi ya. Hari ini bukan materi, tapi yang utama dan lebih utama adalah mengingatkan Bu Rina sendiri persiapan-persiapan apa sih yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ya. Jadi kadang deg-degan ya, tidak percaya gitu ya, ternyata Selasa sudah mulai puasa pertama, dan ini adalah puasa kedua ya, puasa kedua di masa pandemi ya. Masih ingat nggak tahun lalu ya, sedih kadang ya, puasa tahun lalu adalah puasa pertama saat pandemi ya, dengan kondisi yang sangat berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang sangat kita rindukan ya, sebagai umat Islam. Nah, Burna masih ingat ya, tahun lalu itu senang menyambut datangnya Ramadan, tapi juga kadang sedih gitu ya, dalam lubuk hati Burina sedih gitu kan, tidak bisa tarawih ke masjid ya, tidak bisa menjalani amalan-amalan bersama-sama dengan teman-teman, kajian atau ngaji bersama sore. Kalau kalian berarti kan sore biasanya ya ada acara ngabuburit di musola terdekat, lalu malam-malam bangunin sahur misalnya, seperti itu ya. Dan semoga tahun ini Ramadan kita dipertemukan dengan Ramadan ya, amin amin ya rabbal alamin, dan mampu mempersiapkannya dengan baik ya. Oke, Burna tidak akan lama ya, nanti kita diskusi saja, kita ingat kembali, kita saling mengingatkan apa saja sih yang harus benar-benar kita persiapkan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Gitu ya. Oke, saatnya share. Apa yang akan di-share hari ini? Siap. Nah, sebentar, tunggu. Nah, ada hubungannya dengan kenapa sih selalu kalau waktu mulai Vikon gitu ya, entah yang buka Burina, Bunda, atau Pak Priya selalu bertanya, siapa yang nggak salat subuh? Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum sarapan? Hubungannya apa? Hubungannya adalah untuk membiasakan bangun pagi. Ya, karena nanti pas Ramadan itu kan bangunnya nggak lagi jam 7 atau melewatkan sholat subuh dan lain sebagainya. Nah, nanti ada, iya akan dibahas di sini. Coba. Aku biasa nggak tidur. Nih, sebelum masuk persiapan nih, persiapan apa yang akan bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Burna tanya dulu tuh, siapa yang mau menyampaikan ya, apa yang sangat kalian rindukan saat Ramadan tiba? Yuk, apa? Satu saja. Apa, Rafa? Kadang Bu, kalau buka puasa itu senang banget. Nah, Masya biasanya Allah. habis sholat maghrib itu, pas Ramadan itu habis sholat maghrib itu ke musola, kalau nggak masjid, terawihan. Kalau bisa perang sarung di sana, Bu. Bu, enak banget Bu, sebelum sholat itu Bu, semanan Bu bisa. Ya, satu-satu. Rafa dulu, Rafa. Rafa tadi begitu ya, Bu Rina review punya Rafa dulu. Iya, tadi Rafa menyampaikan saat sore-sore menyambut Ramadan, yang paling menyenangkan dan salah satu nikmat di bulan Ramadan atau orang yang berpuasa adalah saat berbuka puasa. Wah, itu rasanya tak tergantikan ya teman-teman ya. Rasanya nikmat sekali setelah menunggu ya, menunggu dari pagi, dari setelah sahur. Nah, yang menunggu namanya azan atau kentong maghrib itu ya, wah itu penantian yang luar biasa ya teman-teman ya. Kalau sudah Allahu Akbar, langsung serbu deh itu. Nah, nanti juga ada tata caranya, nggak sekedar serbu, tapi juga harus bertahan. Nah, itu senang nggak kalau berbuka puasa setelah menahan lapar haus seharian? Bersyukur ya, dan itu nikmat sekali. Ada lagi ya? Oh ya, Rafa tadi runtut ya, Rafa tadi menyampaikan dari mulai buka puasa, terus ke masjid, habis maghrib, tarawihan, nah terakhir ditutup dengan perang sarung. Masya Allah, di masjid kok ya perang sarung segala, Rafa.
Iya. Bu, aku seringnya sebelum, Bu. Maksudnya di luar masjidnya, Bu, kan ada Ya, lapangan, Bu. asalkan saat sholat dan saat menjalankan ibadah Gak puasa baju. tidak seperti itu. Kan kalian sudah besar ya, tidak lagi kelas 1 yang masih harus dirangkul gini aja ini. Jadi kalian sudah bisa menempatkan diri saat ibadah ataupun saat bermain. Ya karena ketemu dengan teman-teman senang, tidak apa-apa, tapi tidak mengganggu ibadah-ibadah yang lain. Oke, ada lagi yang mau bercerita yang paling kalian suka, yang paling kalian nanti saat bulan Ramadan? Ada lagi? Pas mau sekolah, Bu. Kenapa? Pas sekolah tapi pas puasa, jadi lari-lari langsung capek semua. Langsung tidur ya, Faisal. Pernah nggak kalian waktu bulan puasa, terus puasa, nggak kuat, terus berbuka sebelum waktu berbuka? Ada yang masih begitu? Terpaksa. Enggak, Jarang, Bu. Tidak Udah apa-apa, jarang. kan memang boleh. Dengan game dulu Aku udah jarang, Bu. 2 tahun lalu. Iya. Nggak kangen lagi sih aku suka Roblox. Iya, pasti masih ada yang seperti itu. Iya. Apalagi Ya, kalau betul, banyak. masih usia-usia tahap belajar puasa ya. Jadi bertahap gitu ya. Iya, Lucu betul. ya. Jadi puasa setengah hari. Nanti selesai. Oh, nyoba deh sampai asar. Oh, asar bisa. Oh, nanti sampai maghrib. Nah, terus begitu ya. Dan anak-anak yang sedang belajar puasa itu luar biasa ya. Mereka punya tekad yang kuat dan menjalani belajar itu dengan bertahap dan mau dan senang gitu ya. Karena mereka tahu bahwa puasa Ramadan itu Bu. memang kesempatan yang luar biasa ya, hanya datang setahun sekali. Oke, benar mau? Adekku, Bu, kayak gitu juga, Bu. Iya. Oke, sekarang siapa yang ingat? Nah, siapa yang merindukan seperti ini? Ada yang pernah begini? pakai dengan tangan, Bu. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah ya, dulu sebelum pandemi enggak ya? Iya. Tapi nggak pernah ikutan, pernah dengar, Bu, pakai rusuh, Bu. Bagi rusuh, ya. Iya, Sebenarnya seperti ini Tapi kita, Bu, aku udah boleh. punya lagu buat Ya, bangunin tetapi orang, Bu. harus izin dulu dengan Pak RT atau lain sebagainya ya. Sebenarnya Burina, ini kalau membantu. Bu habis buka Bu minum mercon Bu. Iya, ini sebenarnya membantu, cuman terkadang kalau berlebihan juga mengganggu ya. Karena kadang-kadang anak-anak yang membangun sahur ini sebelum waktunya jam 1 itu sudah mulai. Nah, padahal kan harusnya mereka atau kalian istirahat dulu. Ya enggak istirahat, nanti sekitar jam 2:30 boleh. Kalau memang diizinkan di daerah kalian. Tapi ya itu tadi. Kan seneng ya bangun pagi-pagi, nah, tapi harus dipertimbangkan lagi. Bangun pagi ternyata habis sahur tepar sampai jam berapa, malah jadi nggak sholat subuh. Nah itu yang harus dipikirkan. Oke, ini pembangunan sahur biasanya kelotean ya kalau di tempat Burina itu. Keloteannya macam-macam juga, iramanya, nadanya sebenarnya seru gitu. Karena sebenarnya salah satu yang dirindukan Burina saat waktu kecil. Nah, waktu kecil di rumah Burina, di rumah ibunya Burina ini ramai sekali dan sekarang memang sudah tidak terdengar ya karena banyak pertimbangannya seperti itu. Oke, ada lagi. Ini apa ini? Berarti Tarawih. ini ada siapa ini? Iya, sholat tarawih ya. Sholat tarawih di masjid bersama-sama. Biasanya masjid jadi ramai ya, karena yang tidak terbiasa hari-harinya ke masjid, biasanya ke masjid ibu-ibu. Nanti ibu-ibunya bawa anak kecil ya, terus kalian dan teman-teman. Nah, biasanya tadi yang seperti Rafa sampaikan sebelum salat itu pada ramai semuanya di masjid. Nah, nanti kalau sudah mulai sholatnya mau dimulai, biasanya ada yang mandu di depan. Nah, untuk anak-anak gitu kan ya, silakan barisannya diluruskan, terus dinasihati untuk tetap tertib dan lain sebagainya. Tuh. Lalu apa lagi? Nah, siapa yang sore-sore TPQ atau tadarus ya, biasanya ada Aku, Bu. masing-masing. Nah, biasanya setelah TPQ atau ngaji, kalian dapat apa itu? Takjil. Makanan, Bu, dapat makanan sama minuman, Bu. Betul, dapat makanan sama minuman. Kenapa sering berangkat ngaji awal-awal, Bu? Takjil, Bu. Dapat takjil. Karena ada takjilnya ya, Rafa ya. Ya tidak apa-apa, tetapi kan jangan sampai melewatkan pahala ngajinya, begitu ya. Senang itu masa anak-anak yang sangat berharga. Tuh ya, dapat ngaji, dapat takjil, dapat minum pula. Nah, lalu ini nih yang memang membedakan dari bulan-bulan selain Ramadan ya.
tiba-tiba di pinggir jalan akan banyak sekali penjual makanan-makanan takjil. Nah, dari semua menu hampir komplit ya. Dari mulai kolak, apalagi es degan, gorengan gitu ya. Dan ramai ya. Nah, biasanya banyak sekali yang kemudian menjual makanan-makanan untuk persiapan buka puasa gitu. Gitu kan ya, ramai sekali. Dan itu tidak ada di selain bulan Ramadan ya. Biasanya kalau tidak bulan Ramadan ya jalan itu sepi. Ternyata kalau pas bulan Ramadan jadi ramai dengan aneka warna. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tetap berhati-hati. Lebih aman membuat menu sendiri, menu takjil. Tapi kalau memang dalam perjalanan boleh membeli ya, kan juga melarisi dagangan ibu-ibunya. Tapi tetap harus memilih, oh ini segar atau tidak, baik atau tidak, begitu ya dikonsumsi, begitu. Nah, ini nih yang tadi ya, menu berbuka puasa. Biasanya orang tua kalian sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk jauh-jauh waktu ya. Jadi sebelum sekitar jam 3 itu sudah mulai masak, udah mulai sibuk di dapur, menyiapkan semuanya menu untuk berbuka puasa. Mbak Burna mau tanya. Aku tahu Bu, nomor 1 di menu pas buka puasa itu apa Bu? Apa Rafa? Bu, kalau aku Bu, Marjan number 1. langsung Bu semeja Bu penuh. Marjan number 1. Ya, nanti terkait dengan cara-cara berbuka puasa dan sebagainya nanti disampaikan di hari Senin ya. Nah, misalnya kalau buka puasa tuh harus apa dulu yang masuk ke dalam puasa. Ini kita Bu, kalau aku Bu mengingat-ingat dulu makanannya yang Bu semeja kemarin. penuh Bu. Semeja penuh. Iya, itu kalau bulan-bulan biasa kan nggak ada ya, teman-teman ya. Kalau bulan-bulan biasa ya biasa aja, tapi kalau Ramadan pasti Bunda yakin ada sesuatu yang beda di meja makan. 1, lebih bervariasi mungkin. 2, lebih banyak ya kan, lebih banyak. 3, yang awalnya nggak ada, misalnya sarapan, makan siang, makan malam nggak ada, ternyata saat Ramadan pasti ada di meja makan. Ya, pasti begitu ya. Oke, jadi ini sebagai Aku sama aja nih kayak Iya. Masa kayak nggak puasa. Oke, teman-teman, insya Allah cukup ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak merindukan datangnya Ramadan. Ya, oke. Siapa yang 2 bulan lalu berarti ya, yang sebelum bulan Ramadan, ketika bulan Sya'ban dan Rajab menyambut bulan Sya'ban ya, berarti 2 bulan yang lalu itu berdoa seperti ini. Ada? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Artinya, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Kenapa ada doa ini? Kenapa kira-kira? Kenapa harus berdoa seperti ini? Ini kita benar-benar memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena apa? Tidak semua orang, tidak semua hamba Allah itu diberikan kesempatan ya, teman-teman ya. Ternyata sebelum Ramadan sudah ditakdirkan untuk meninggal atau sakit, dan kemudian tidak berjumpa, tidak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Makanya ulama-ulama dan kita ya sebagai umat Islam memang sudah seharusnya berdoa. Jadi bulan Ramadan itu harus kita minta, jangan santai-santai ya. Jadi sudah mulai persiapan di bulan Sya'ban dan Rajab agar kita dipertemukan di bulan Ramadan. Hari ini pun teman-teman, kita Burina pun juga selalu berdoa ya. Kita tidak bisa menjamin apakah Burina, Bu Guru, dan teman-teman semuanya sampai kepada nanti hari Selasa ya. Jadi merinding ya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk mempersiapkan semuanya sehingga nanti Allah benar-benar memberikan kesempatan kepada kita semua bertemu dengan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, yuk. Sekarang, nah ada hadis nih, kita belajar hadis dulu.
Ya teman-teman, ya. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Luar biasa ya. Ini salah satu hadis di mana keistimewaan bulan Ramadan ya. Dosa setinggi apapun, dosa sebanyak apapun, seluas apapun yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah lalu, jika di bulan Ramadan kita benar-benar memohon ampun kepada Allah nih dengan dasar iman. Iman berarti percaya kepada Allah dan mengharapkan pahala. Maksudnya tuh puasanya itu benar-benar ikhlas ya, mengharapkan pahala dari Allah. Puasanya karena Allah, bukan puasa karena diberi uang oleh orang tua. Siapa yang masih begitu? Siapa yang sudah janjian nih? Kakak misalnya nih, nanti puasa kalau 1 kali puasa sampai maghrib, nanti uangnya berapa gitu ya. Biasanya kalau ada beberapa yang seperti itu. Jadi diberikan iming-iming atau apa ya, reward sejumlah uang jika puasanya sampai maghrib. Ada yang begitu? Bu Rina begitu? Dulu begitu. Iya, waktu masih kecil. Tapi kan usia berkembangnya usia sudah paham dan sudah bisa tidak mengharapkan itu. Iya. Walaupun sebenarnya tidak baik, tapi ketika memang bisa menjadi motivasi dan masih kecil ya. Kalau sekarang kok kayaknya enggak deh. Kalau sekarang sudah kelas 5, harapannya Bu Rina ya tidak lagi mengharapkan seperti itu karena sudah mulai berpikir bahwa puasa Ramadan itu wajib ya, dan ikhlas karena Allah. Oke, begitu ya. Nah, lalu untuk mempersiapkan agar kita waktu kecil nggak sadarkan diri, Bu. Mendapat full pahala dan full berkah, apa yang dilakukan? Nah ini, melakukannya dengan iman, yakin, berniat karena Allah. Ya tadi ya, bukan niat karena yang lain, tapi niat karena Allah. Mengharapkan pahala dan bukan karena yang lainnya. Ini satu yang harus kita siapkan benar-benar. Lalu, tidak mengharapkan segera pergi Ramadannya ya. Kadang ulama-ulama zaman dulu ya nak ya, para salafus saleh begitu, ketika 10 hari terakhir Ramadan menangis ya, menangis sedih luar biasa karena bulan Ramadan akan segera pergi ya. Beliau menangis, kemudian memaksimalkan ibadah-ibadah di malam hari dan lain sebagainya. Begitu cintanya dan begitu mengharapkannya pahala di bulan Ramadan. Nah, kalau kalian kira-kira gimana nih? Pengen cepat-cepat pergi apa? Karena kan mungkin ini ya, puasanya masih lama ya, masih biasanya kalau 1 bulan itu kan 30 hari itu. Kapan ya puasanya selesai? Nah, mulai sekarang jangan begitu ya. Dimanfaatkan hari-hari selama bulan puasanya. Nah, ini juga nih. Jadi, celakalah bagi orang yang mendapati bulan Ramadan hingga bulan itu sedangkan dia belum mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Nggak hanya merugi ya teman-teman, di sini ditulis celaka. Celaka itu berarti kondisi yang benar-benar memprihatinkan ya, sangat buruk seperti itu ya. Jadi supaya kita tidak menjadi orang-orang yang celaka, apa yang harus kita lakukan? Ya ini, mengharap ridho Allah. Nah, mendapat ampunan ya, bertaubat, selalu berdoa ya, begitu. Nah, apa yang harus kita persiapkan nih sebelum Ramadan tiba? Nah, tadi ya yang Bu Rina sampaikan. Nah, jadi persiapan Ramadan itu tidak sehari sebelumnya, ya. Tidak sehari, misal besok Ramadan, hari ini baru siap-siap. Nah, seharusnya dulu Rasulullah itu justru mempersiapkan lama ya, bahkan setelah Ramadan selesai sudah sebentar, ada peringatan waktu ya. Oke. Nah, close dulu. Nah, nggak apa-apa, masih 10 menit kita lanjut. Jadi, Bu Rina jadi ingat Fazel ya, jadi ingat Fazel. Karena Fazel, mungkin yang Bu Rina tahu hanya Fazel ya, karena yang sering Bu Rina tanya saat Vikon. Mungkin yang lain juga sudah terbiasa, cuman kan karena Bu Rina nggak tahu. Jadi Fazel sudah terbiasa puasa Senin Kemis ya nak ya. Nah, jadi supaya kan kalian masih dalam tahap belajar puasa, supaya tidak berat, memang harus dilatih. Latihannya kapan? Yaitu sebelum Ramadan,
latihan lah ya, puasa Senin Kamis, terus puasa-puasa sunnah yang lain. Apa saja tuh puasa-puasa sunnah yang di luar bulan Ramadan? Sering Bu gitu Bu. Ya, puasa Senin Kamis, mungkin latihan. Ya, jadi kalau sudah terbiasa puasa itu nanti menghadapi bulan Ramadan yang puasa full dari hari pertama sampai hari terakhir tidak berat. Coba bayangkan yang tidak pernah puasa di selain Ramadan pasti menghadapi bulan Ramadan berat ya, karena langsung jeglek gitu ya, langsung diwajibkan puasa selama 1 bulan. Jadi perlu adanya latihan ya. Nah, barokallah berucapkan kepada teman-teman yang sudah mulai. Kali juga kayak gitu. Iya, karena tidak latihan ya Mas Fatih ya. Nah, Bunda ucapkan ya barokallah kepada teman-teman yang sudah terbiasa atau menjalankan puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Nih, puasa sunnah apa saja? Puasa Senin Kamis boleh, puasa Daud, Ayamul Bid ya, dan puasa Arafah dan puasa-puasa sunnah yang lain. Oke. Nah, ini yang penting. Nih, siapa tahun lalu yang punya hutang puasa? Hutang puasa itu berarti yang Ramadan tahun lalu itu tidak berpuasa karena sebab tertentu ya. Ya, kalau perempuan biasanya yang sudah balik memang ada masa-masa haid. Nah, itu kan memang tidak diperbolehkan. Sholat aja enggak boleh ya, puasa juga enggak boleh. Nah, biasanya ibu-ibu itu pasti punya hutang. Kalau ibu-ibu termasuk Bu Rina ya pasti punya hutang karena dalam 1 bulan itu pasti ada masa haid. Nah, itu kalau yang lain jadi disebabkan apa? Membayar hutang puasa ya. Ini harus dibayar dulu sebelum memasuki puasa berikutnya. Nah, ini yang punya hutang puasa dulu. Kalau kalian mungkin saat sakit ya, saat dulu tahun kemarin sakit sehingga tidak puasa, nah itu harus diganti dulu seperti itu. Nah, sebabnya apa? Haid, kemudian sakit, hamil dan menyusui misalnya ya, tidak kuat untuk puasa dan usia yang sudah tua begitu. Nah, lalu apalagi yang harus kita persiapkan? Nah, oke, teman-teman yang sudah bisa baca Quran yang lancar, silahkan ya nanti ditargetkan mau khatam berapa kali. Nah, kalau bisa sampai khatam. Aku 1 juz, Bu. Biasanya kalau puasa ngulang dari awal lagi, Bu, terus baca sampai khatam. Iya. Bu, aku target Juz kalau nggak 2. Gimana Nak? Berapa? Itu 1 bulan apa 1 hari? Yang 1 juz itu? Aku nggak tahu. Gimana, Bang? Kalau aku tahun lalu Bu full. Iya. 1 bulan paling Bu. 1 bulan paling. Oke. Jadi yang sudah bisa baca Quran ya, bisa langsung namanya tilawah ya, tilawah atau tadarus Al-Quran itu membaca. Nah, nanti biasanya ditargetkan 1 hari itu berapa juz sehingga bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 kali dalam sebulan minimal. Nah, jadi khatam Al-Quran itu gimana sih? Berarti sudah membaca, menghatamkan Al-Quran dari juz pertama sampai juz terakhir. Lalu baca doa khatam, itu namanya khatam 1 kali ya. Nah, biasanya di bulan Ramadan karena pahalanya itu berlipat-lipat, jadi biasanya memang dalam mengisi waktu luang kita sambil membaca Quran biar bisa khatam gitu ya. Nah, kemudian nih yang penting ya. Nih, ini di masa pandemi ya. Di masa pandemi harus benar-benar mempersiapkan fisik dan kesehatan kita ya agar tetap kuat sehingga kita bisa menjalankan puasa tidak lemes-lemesan ya, tetap bisa kuat sampai 30 hari atau dalam 1 bulan. Nah, mempersiapkan harta. Nih teman-teman ya. Jadi salah satu yang kita kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, salah satunya adalah sedekah. Sedekah saja di bulan biasa itu pahalanya luar biasa, apalagi sedekah di bulan puasa atau bulan Ramadan. Bu lah, aku kan belum punya uang, maksudnya belum punya penghasilan, belum punya gaji, kan masih sekolah. Nah, ayo kita berpikir yuk bagaimana caranya kita tetap bisa memperoleh pahala sedekah ya, Mas Faisal ya.
Nah, bisa dari uang saku, bisa dari kita membuat makanan lalu dibagi-bagikan dan lain sebagainya. Ya, nanti kita buat program bersama ya, program di rumah dan program sekolah. Intinya jangan lupa sedekah dan berbagi dengan sesama. Oke, apalagi? Ini sepertinya cukup deh. Bu Rina, ini aja ya. Oke. Nah, ini amalan-amalan unggulan yang mendapatkan pahala banyak ketika bulan puasa ya. Yang pertama jelas puasa itu sendiri. Yang kedua membaca, menghafal tadabbur Al-Qur'an. Nah, tadi Bunda lanjut yang tadi, jika kalian belum lancar membaca Quran, kan rata-rata masih ada beberapa yang masih jilid 3 ataupun 4 ataupun 2, tidak masalah ya. Baca saja apa yang kalian punya. Kalau misalnya ngajinya atau qiraatnya masih jilid rendah misalnya, belum sampai Al-Quran misalnya, ya nggak apa-apa, setiap hari ditarget. Oh, satu hari 1 halaman misalnya, atau habis sholat 1 Kalau halaman. belum terlalu bisa kan pahalanya kan malah itu, Bu. Iya betul 2 Mas kali lipat. Faisal. Kalau iya jadi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan masih belajar, justru usahanya kan masih makin susah ya dibandingkan dia yang lancar kan langsung ya, oh itu tuh lancar sekali. Tapi yang masih belajar itu luar biasa loh perjuangannya. Kadang panjang pendeknya masih susah. Tidak apa-apa, dibaca saja ya, seperti itu. Ini sholat tarawih malam Lailatul Qadar. Jadi malam ganjil 10 hari terakhir. Semoga kita mendapatkannya ya. Lalu bersedekah, umroh, iktikaf biasanya 10 malam terakhir di masjid. Nanti dibahas saat membahas fikih puasa ya. Lalu banyak berdoa. Itu ya teman-teman ya. Ini ya sudah mulai merasakan aroma-aroma puasa ya, aroma-aroma Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal beberapa detik lagi ya. Kalau hitung berapa detik ya. Nah, lalu sekarang yuk. Apa yang perlu kalian lakukan saat ini? Yuk, Bu Rina yakin di program keluarga mungkin sudah ada yang membuat ya rencana harian dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga kita siapkan tidak apa-apa ya. Jadi kita sambut puasa dengan riang gembira, dengan hati yang bersih dan suasana rumah juga harus bersih. Nah, yang pertama, kalau kalian mau berhasil di bulan puasa, silakan membuat rencana harian. Rencana harian itu maksudnya nanti tilawahnya mau berapa lembar, ngajinya mau berapa lembar. Nah, nanti untuk rencana harian dan target Ramadan, insya Allah nanti dibuatkan di hari Jumat ya, Google Classroom untuk persiapan kalian. Oke, boleh misalnya mau menghias rumah, ya, mau menghias rumah. Misalnya kan biasanya di wilayah-wilayah kalian di RT ada lomba-lomba ya sebelum Ramadan ya, tidak apa-apa. Misalnya menghias rumah, lalu ada tarhib Ramadan, lomba membersihkan rumah misalnya gitu. Ya, kita ikuti dengan niat untuk menyambut bulan Ramadan agar tetap bersih. Nah, siapa yang mukena, sarungnya, pecinya, sajadahnya masih buluk, nah masih kotor, yuk segera dibersihkan. Kalau bisa memang menyiapkan lebih dari 1, ya enggak? Ya, disetrika, disemprot yang wangi, ya bismillah siap menyambut bulan Ramadan ya. Tuh, kemudian nih yang paling penting yang terakhir ya teman-teman ya. Yuk mulai berlatih untuk 1, menahan amarah ya. Bismillah, jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Nah, lalu kurangi lagi aktivitas yang tidak bermanfaat. Mulai hari ini, mulai sekarang sudah mulai program tilawah kan tidak apa-apa. Oh, 1 hari aku mau tilawah 1 juz misalnya atau apa. Begitu ya. Jadi nanti insya Allah akan dibuatkan penugasan di hari Jumat ya. Entah itu melakukan tarhib Ramadan atau tugas-tugas yang berkaitan dengan agenda atau rencana harian kalian di bulan Ramadan. Sebenarnya itu saja sih yang akan Bunda sampaikan karena seperti yang tadi Bunda sampaikan ya, mengingatkan apa sih yang harus kita lakukan dan persiapkan begitu. Dan tadi sudah disampaikan dan ini